Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lastri M. Adoloksaribu dengan NIM 1202174310 dari kelas SI 4106. Di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri 2, yaitu di mana kita diminta untuk memilih jenis database pada skema yang telah diberikan pada link berikut, lalu membuat video untuk menjelaskan jenis-jenis data pada skema berikut. Skema database yang saya pilih yaitu pada Departemen Human Resource, di mana sesuai dengan penjelasan dosen, data terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa jenis. Yang pertama ada data read lines, lalu ada data taksonomi, dan juga data processing. Yang pertama ada data read lines. Jadi data read lines ini adalah kumpulan data yang biasanya digunakan untuk kegiatan analisa. Mengapa data ini digunakan untuk analisa? Karena sumber data tersebut dapat dipercaya dan juga isinya atau kontennya itu dipastikan akurat, kemudahan untuk mengakses data, keamanan data, dan juga privasi data. Kemudian datanya valid dan juga relevan. Nah, pada skema database tersebut, jenis dari data read lines adalah semua data yang ada pada tabel di database, karena data read lines itu adalah kumpulan datanya. Nah, jadi semua data yang berada di dalam tabel database ini dapat dikatakan data read lines. Nah, misalnya itu mulai dari bisnis entity-nya, departemennya, start date-nya, shift-nya, terus data yang ada pada tabel departemen, data pada tabel employee, data pada tabel shift, jobs, dan juga pay history. Ini semua yaitu data read line. Kemudian ada data taksonomi. Nah, sedangkan data taksonomi ini adalah bagian lebih terperinci atau lebih spesifik dari data read lines, di mana data read line tadi digunakan untuk analisa. Nah, data analisa tersebut dibagi menjadi dua yang dinamakan data taksonomi. Jenisnya yaitu ada struktur datanya, ada data yang terstruktur dan juga ada yang tidak terstruktur. Data yang terstruktur ini yaitu dibagi atas bentuk nominal, ordinal, ratio, dan juga interval. Sedangkan data yang tidak terstruktur yaitu contohnya seperti gambar, video, audio, dan juga dalam bentuk tekstual lainnya. Pada bagian skema database ini, yaitu contohnya. Nah, pada bagian database yang dinamakan data taksonomi, yang pertama jenisnya ada data terstruktur. Jadi data terstruktur itu data pada database itu lebih contohnya dalam bentuk angka, nominal. Nah, salah satunya itu terdapat pada tabel database shift, di mana terdapat shift ID, terus ada start time, end time, dan juga ada pada tabel data pay history, yang mana ada data gaji karyawan dan juga rate dari si karyawan tersebut. Nah, sedangkan rating ini karena dalam bentuk gambar bintang, maka dia dinamakan data tidak terstruktur dalam data taksonomi. Dan juga ada job title ini karena ditulis dalam bentuk huruf, maka dia dinamakan data tidak terstruktur. Nah, untuk pembagiannya dapat disesuaikan sesuai dengan inputan dari si pihak human resource-nya nantinya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya ada data processing. Jadi di data processing ini adalah pengolahan datanya, di mana tadi data mentahan tersebut diolah menjadi suatu data yang dapat menjadi bentuk informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam data processing ini yaitu yang pertama kita mencari data tersebut, terus datanya itu kita consolidation, kemudian datanya kita bersihkan kembali. Artinya membersihkan di sini yaitu datanya kita pilah-pilah, kemudian data yang telah kita pilah ini kita olah
sampai dia menjadi bentuk suatu data yang sempurna. Apabila dilihat pada tabel skema database-nya, misalnya data pada bagian departemen, yang mana pada bagian departemen ini terdapat data primary yaitu departemen ID dengan foreign key, yaitu ada namanya, grup dari si karyawan tersebut. Nah, yang mana nanti data-datanya ini akan diolah dan juga dikumpulkan, dibuat dalam bentuk suatu bentuk data yang sempurna. Contohnya bisa dalam bentuk tabel ataupun bentuk grafik. Nah, di mana nantinya data yang telah diolah itu berisikan informasi yang lebih rinci dan mudah dipahami ketika di-share ke umum. Sekian penjelasan saya mengenai penjelasan jenis-jenis data pada skema database yang telah di-share di link berikut. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.